Selamat datang di channel ini. Sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di Tiongkok. 6 provinsi di jantung negara itu melakukan proyek besar yang tampak seperti langsung keluar dari film fiksi ilmiah. Mereka mengalokasikan dana raksasa, 850 miliar yuan, atau sekitar 120 miliar dolar AS, untuk menggali kanal-kanal besar. Ini bukan sekadar proyek kecil. Mereka benar-benar berusaha menghubungkan sungai-sungai utama dan menciptakan jalur transportasi air mereka sendiri. Cukup ambisius, bukan? Berikut rincian proyeknya. Guangxi menggelontorkan 68 miliar yuan, hampir 10 miliar dolar, untuk membangun terusan Pinglu, yang akan menghubungkan sungai Xinjiang langsung ke Teluk Beibu. Hubei mengalokasikan 74,8 miliar yuan untuk terusan Jinghan, yang akan meluruskan aliran sungai Yangtze agar lebih efisien. Anhui menginvestasikan 95 miliar yuan untuk terusan Jianghuai, yang menghubungkan sungai Yangtze dan Huai. Henan tidak ketinggalan, dengan 141,6 miliar yuan untuk membangun kanal yang membentang hingga delta sungai Yangtze. Hunan menganggarkan 150 miliar yuan untuk kanal Xianggui, yang menghubungkan sungai Yangtze dengan sungai Mutiara. Dan yang paling besar, Jiangxi menginvestasikan 320 miliar yuan, lebih dari 45 miliar dolar, untuk menggali kanal Zhejiang-Jiangxi Guangdong, yang akan menghubungkan kanal besar Beijing-Hangzhou hingga ke delta sungai Mutiara di tepi laut. Jadi, apa gambaran besarnya? Pada dasarnya, mereka sedang membangun jaringan kanal raksasa yang menghubungkan setengah dari sungai-sungai utama di Cina. Ini seperti menciptakan internet berbasis air untuk pengiriman barang. Dari sudut pandang Amerika, ini terdengar sangat ambisius. Maksud saya, di AS kita masih berdebat soal lubang jalan, sementara mereka di sana sedang membentuk ulang geografi mereka. Namun, ada satu pertanyaan besar. Mengapa mereka repot-repot membangun kanal, padahal sudah memiliki 140.000 km jalur kereta api dan lebih dari 5 juta kilometer jalan raya? Jawabannya sederhana. Selama 20 tahun terakhir, jalan raya dan rel kereta kecepatan tinggi di Tiongkok telah mengubah peta ekonomi mereka. Infrastruktur ini mendorong pertumbuhan di sepanjang rutenya, mempercepat ekonomi domestik, dan menggeser seluruh industri. Mirip dengan bagaimana Gigafactory Tesla bisa menghidupkan kawasan di sekitarnya, hanya saja dalam skala yang jauh lebih besar. Mereka menghabiskan 1 dekade membangun jalan raya, lalu 1 dekade berikutnya untuk rel kecepatan tinggi, dan terus mengucurkan dana besar ke dalamnya. Bahkan ketika angka-angka ekonomi tampak tidak sesuai, seperti grup kereta api nasional Tiongkok yang merugi 80,4 miliar yuan hanya dalam 6 bulan pertama tahun 2023, atau ketika jalan raya begitu mahal hingga pemerintah daerah kewalahan dalam utang, mereka tetap maju. Mengapa? Karena selama 20 tahun terakhir, investasi besar-besaran dalam transportasi telah memberikan energi luar biasa bagi ekonomi mereka. Dan sekarang, mereka siap untuk melangkah lebih jauh dengan membangun jaringan kanal raksasa. Dan kini mereka menatap 20 tahun berikutnya sambil bertanya, lalu apa hal besar berikutnya? Jawabannya, kanal. Kenapa kanal? Anda bertanya? Baiklah, mari saya jelaskan dengan cara yang masuk akal. Entah Anda berada di California atau Shanghai. 1. Transportasi air adalah raja efisiensi. Jika Anda menjalankan pusat industri, dan ya, Tiongkok jelas merupakan raja industri global, Anda tidak bisa mengabaikan transportasi air. Negara ini diam-diam adalah pahlawan dalam memindahkan barang. Begini masalahnya. Tiongkok adalah negara industri terbesar di dunia. Banyak orang berpikir keunggulan biaya mereka hanya berasal dari tenaga kerja murah. Tapi ada titik lemah besar yang sering diabaikan. Pengiriman. Tahun lalu, biaya logistik Tiongkok memakan 14,4% dari PDB mereka. Bandingkan dengan Amerika Serikat atau negara maju lainnya yang berkisar 7% hingga 10%. Itu kesenjangan yang sangat besar. Sekarang bayangkan jika mereka bisa memangkas biaya ini. Produk-produk mereka, seperti barang yang kita semua beli di Amazon atau dimanapun, akan menjadi lebih murah dan lebih kompetitif. 2 jaringan sungai yang besar, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Tiongkok memiliki jaringan sungai pedalaman yang luar biasa besar, tetapi mereka hanya menggunakan kurang dari 20% kapasitasnya. Meskipun begitu, sungai-sungai itu sudah mengangkut 13 triliun ton kilometer kargo setiap tahun. 2 kali lebih banyak dari yang diangkut jalan raya. 3 kali lebih banyak dari yang ditangani kereta api. Dan inilah bagian terbaiknya. Biaya transportasi air sangat murah.
setengah biaya kereta api, 1/5 biaya truk, hanya 1/20 biaya angkutan udara. Ya, Anda tidak salah dengar. Transportasi air adalah juara efisiensi, kapasitas besar dengan biaya rendah. Jadi, begitu mereka menyatukan jaringan kanal ini, dampaknya akan sangat besar, bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam merombak ekonomi pedalaman mereka. 3. Menghidupkan ekonomi wilayah tengah. Sudah sejak lama ekonomi Tiongkok terbagi seperti ini. Wilayah timur, ekonomi berbasis ekspor. Wilayah barat, kaya akan sumber daya alam. Wilayah tengah, selama ini hanya menjadi ladang pekerja. Setiap tahun, jutaan pekerja dari Henan, Anhui, Hunan, dan Jiangxi harus berkemas dan pergi mencari pekerjaan ke tempat lain. 20 juta orang per provinsi berpindah setiap tahunnya. Jiangxi sendiri kehilangan lebih dari 7% populasinya karena migrasi tenaga kerja. Itulah sebabnya provinsi-provinsi di wilayah tengah berkata, sudah cukup. Mereka ingin membangun kanal untuk membalikan keadaan dan mengembangkan ekonomi mereka sendiri. Contohnya, Hubei dengan kanal Jinghan akan meningkatkan pelayaran di sungai Yangtze secara drastis. Guangxi dengan kanal Pinglu pengubah permainan total. Sebelumnya, mereka harus mengirim barang melalui Guangdong. Sekarang, mereka memotong perantara dan bisa langsung terhubung ke Asia Tenggara. Jadi, pada intinya, ini bukan sekadar tentang membangun kanal. Ini tentang merombak seluruh sistem logistik dan ekonomi mereka. Dan Hunan, mereka menginvestasikan 150 miliar yuan untuk terusan Xianggui, yang akan menghubungkan Sungai Yangtze dan Sungai Mutiara. Ini adalah langkah besar karena wilayah tengah Tiongkok selama ini hanya memiliki satu jalur menuju laut. Sekarang, 34 dari 36 pelabuhan sungai pedalaman utama di Tiongkok akan saling terhubung. Ini akan memicu pertumbuhan besar-besaran di seluruh wilayah itu. Tetapi MVP sebenarnya di sini mungkin Jiangxi. Provinsi ini mengalokasikan 320 miliar yuan, sekitar 1/10 dari seluruh ekonomi mereka, untuk membangun terusan Zhejiang-Jiangxi Guangdong. Apa yang membuatnya begitu penting? Kanal ini akan menghubungkan terusan besar Beijing-Hangzhou di utara dan mengalirkannya langsung ke Guangzhou di selatan. Ini seperti versi air dari jalur kereta cepat Beijing-Guangzhou, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Jiangxi ingin mengguncang reputasi mereka sebagai provinsi yang tertinggal dalam ekonomi. Kembali ke akar, ini adalah revolusi infrastruktur yang sudah lama tertunda. Provinsi-provinsi di wilayah tengah Tiongkok ini sedang bekerja keras menggali kanal-kanal mereka, dan semuanya berkaitan dengan membuka tahap besar berikutnya dalam ekonomi mereka. Yang luar biasa, sudah hampir 1000 tahun sejak terakhir kali Tiongkok membangun proyek kanal besar. Kanal besar Beijing-Hangzhou, jalur air ikonik mereka, adalah proyek monumental terakhir yang mereka buat. Sejak saat itu, sebagian besar sungai alami mereka mengalir dari timur ke barat, sehingga tidak terhubung satu sama lain dengan baik. Mereka telah menguasai jaringan jalan raya dan kereta api. Tapi transportasi air? Itu adalah bagian yang hilang dari puzzle. Dan inilah yang banyak orang tidak sadari. Begitu sungai-sungai ini terhubung menjadi jaringan pelayaran pedalaman nasional, ekonomi akan berubah total. Biaya logistik bisa turun drastis, atau bahkan menyentuh titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan hanya soal menghemat uang, tetapi juga soal menjaga ekonomi internal mereka tetap efisien dan kompetitif di panggung global. Dulu, terusan besar Beijing-Hangzhou adalah tulang punggung ekonomi Tiongkok, menghubungkan utara dan selatan selama berabad-abad. Sekarang, mereka berada di persimpangan besar, di mana logistik dan industri membutuhkan dorongan baru, dan jaringan kanal ini mungkin adalah jawabannya. Siapa yang menguasai pelayaran pedalaman, akan menguasai masa depan. Siapapun yang berhasil membangun jaringan transportasi air pedalaman terlebih dahulu akan memiliki keunggulan besar dalam dekade mendatang. Ini bukan hanya tentang menghemat biaya pengiriman. Ini adalah pertarungan untuk dominasi ekonomi. Dari sudut pandang Amerika, Anda harus menghargai kerja keras mereka. Di sini, kita masih berkutat dengan truk otonom dan impian Hyperloop, sementara mereka di sana mengubah jalur sungai seolah itu bukan masalah besar. Membuat Anda berpikir, bukan? Jika mereka berhasil membangun sistem ini, rantai pasokan mereka akan menjadi lebih ramping dari sebelumnya. Ini bisa menjadi peringatan besar bagi negara lain untuk berpikir lebih besar tentang infrastruktur mereka sendiri. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini?
Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.